kuliah kemarin kita masih membicarakan model 1 ya. Dan saya sudah memberikan kasus-kasusnya, ada 2 kasus kemarin. Coba sebelum saya melanjutkan ke model 2, ada permasalahan nggak yang sudah mencoba menjawab untuk kasus 1 dan kasus 2 kemarin? Silakan dulu. Oke. Yang kasus PO cepat dan satu lagi mengenai itu apa? IS Electronics. Silakan, ada masalah nggak? Yang lainnya? Paling mau nanya sih Pak. Mau bertanya Pak? Ya, mangga. Kan ini terkait jadwal pemesanan gitu Pak. Apakah nantinya misalnya setiap orang tuh bisa beda-beda gitu Pak buat tentuin jadwalnya? Boleh. Oh, Ya, pokoknya bisa beda. Cuma yang namanya tag-nya pasti sama kan? Iya Pak. Ya, misalnya Radit membuat misalnya mulai dari 1 Februari misalnya. Waktunya adalah setiap 1 minggu sekali. Tag-nya. Dan nanti ada orang lain lagi, dia akan memulainya bulan April. Jangan menjadi masalah. Gitu ya. Ini hanya jadwal saja. Oke Pak, berarti kalau terkait jadwal ini mempertimbangkan ini juga Pak, hari libur dan lain sebagainya. Oh, betul. Seperti ini membuat jadwal untuk sekarang ujian aja akademik, gitu ya. Kan biasanya keluar kan kemarin juga begitu kita sebelum perkuliahan itu. Jadwal akademiknya itu dari universitas sudah mengeluarkan kan jadwalnya itu. Kapan adanya wisuda, kapan mulai perkuliahan, kapan UTS, kapan UAS gitu ya. Nanti wisuda 1, wisuda. Kemudian kapan hari registrasi. Nah, itu dia harusnya memperhatikan pada tahun ini misalnya 22, 23 itu hari-hari apa saja yang libur. Nah, gitu. Karena sering juga nantinya dia keliru, misalnya pas dia udah membuat tanggal sekian, pas itu ada tanggal libur nasional lagi misalnya, ada aturan baru. Jadi nantinya robah lagi yang lain-lainnya. Oke. Masih ada lagi? Masih Pak, kalau dari saya udah itu aja sih Pak, untuk yang perhitungannya udah aman. Kalau saya mungkin yang dari yang lain. Ya. Saya ingin bertanya Pak. Iya, Mbak, gimana? Tiara, gimana? Misalnya kita bikin jadwal itu untuk N-nya itu bisa berkoma kan ya Pak. Nah, misalnya komanya hasilnya tuh bisa berkoma gitu Pak. N-nya. Nah, lihat ya. Awas nih, kita bicara statistik ya. N itu apa? Frekuensi pemesanan dalam satu kurun waktu Pak. Betul. Frekuensi. Boleh frekuensi pemesanan itu misalnya 2,5 kali? Enggak Pak. Enggak. Jadi apa dia? Diskrit kan? Kita diskrit datanya. Iya. Datanya diskrit. Jadi diskrit itu 0, 1, 2, 3. Mungkin nanti kita hanya bicara di sana itu nanti kalau ada kelebihannya itu ada pembulatan kan. Pembulatannya itu nanti disesuaikan dengan aturan. Misalnya kalau dia di belakangnya itu di atas 5 atau itu ya naik ke atas kan. Kalau yang tidak nanti dibuangkan gitu. Oke. Berarti mengikuti aturan perhitungan yang biasa ya Pak? Iya, betul. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, lihat ya. Nah, sebelum ada tambahan lagi. Kalau Anda menjawab kasus 1, kasus 2 itu menjawabnya itu pasti menggunakan yang namanya aturan atau kaidah yang ada dalam operation research. Ya. Jadi penyelesaian ini dengan operation research. Contoh yang pertama, berapa kali katanya. Berarti menanyakannya kan N0. Nah, jawaban Anda itu bukan N0. Tidak menjawab N0. Salah kalau Anda menjawab N0. Karena kalau nanti itu adalah kenyataan, N0 itu tidak ngerti orang yang lain. Tapi jawabannya apa? Berapa kali PO cepat harus melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan ban agar biaya ini. Berarti apa? Misalnya ketemu N0-nya itu misalnya saja 8. Artinya jawaban Anda itu bukan N0.
Jadi PO cepat harus melakukan pemesanan sebanyak 8 kali. Gitu, pemesanan selama 8 kali selama 1 periode. Oke, gitu. Jadi jawabannya bukan NO-nya. Balik lagi seperti pertanyaannya verbal kan. Kemudian nomor 2, berapa ban yang harus dipesan untuk tiap kali pemesanan? Berarti itu kinol. Anda bukan menjawab kinol nantinya. Hitungannya pakai kinol. Tapi jawabannya apa? Berapa ban? Misalnya ketemunya 50 ban. Artinya setiap kali memesan, dia harus memesan sebanyak 50 buah ban. Oke, jadi jawabannya itu ya. Jadi jangan jawabannya adalah NO sekian, kino itu mah OR. Kita tidak, nanti ini aplikatifnya itu bukan berbicara ke OR. Jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan operation research gitu ya. Hitung biaya. Maka yang biaya yang dibutuhkannya adalah sekian, tulis sekian ribu, sekian juta gitu. Jadwalnya nanti satuannya hari misalnya waktunya. Oke, demikian aja yang model kasus yang kedua. Sama itu prinsipnya. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Oke. Ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kepada teori. Ya. Teorinya adalah sekarang model 2. Model 2, model ILS dengan stock out. Gimana nih model 2 itu? Jadi prinsipnya modelnya ini model deterministik. Jadi model 2 itu model apa? Model 1 sebetulnya. Model 1 di mana pada waktu kita bicara model 1 ada beberapa asumsi. Ada 4 asumsi. Nah, kalau salah satu asumsinya dilanggar, maka dia bukan model 1 lagi, berubah menjadi model yang lain. Nah, di antara 4 asumsi itu ada yang dilanggar atau ada yang tidak dipenuhi. Yaitu apa? Terjadinya stock out atau terjadinya kekurangan barang. Nah, kalau terjadi kekurangan barang, berarti di sana dia bukan model lagi model 1, tetapi sudah rubah menjadi model 2. Jadi model LLS dengan stock out. Nah, gitu. Nah, kita lihat sekarang. Model ini serupa dengan model 1 yang telah dibahas terdahulu, tetapi ada pengecualiannya, yaitu adanya salah satu asumsi yang tidak dipenuhi atau asumsi yang keempat yang tidak terpenuhi, yaitu terjadinya kekurangan barang. Nah, akibatnya dengan adanya hal tersebut ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi sehubungan dengan masalah transaksi, yaitu apa? 1, barang yang masih kurang akan dipenuhi di kemudian hari, atau yang kedua transaksi dibatalkan. Jadi logikanya kayak begini. Kita datang ke toko mau membeli barang. Nah, barangnya yang kita minta tidak ada. 2 kemungkinan. Kemungkinan gini, si toko itu. Dia akan mengatakan, "Pak, tunggu dulu di sini. Saya mau ngambil dulu barangnya." Nah, gitu. Jadi misalnya bilangnya mau ngambil di gudang di mana. Atau ya udah, transaksi terjadi. Artinya begini, udah saya mau pindah aja ke toko yang lain. Nah, gitu. Itu logikanya kayak begitu. Nah, ini juga sama di sini karena ini model. Jadi barang yang masih kurang akan dipenuhi di kemudian hari. Artinya apa? Kalau barang yang masih kurang dipenuhi kemudian, dia akan meminta waktu ke kita. Meminta waktu yaitu tadi untuk membuat barang dulu. Kenapa harus membuat barang dulu? Karena modelnya ILS, Economy Lot Size. Kita lanjutin. Biasanya kemungkinan pertama yang terjadi. Hal ini dilakukan agar tidak hilangnya konsumen atau pelanggan. Tetapi dengan adanya hal ini, perusahaan harus menanggung risiko, yaitu adanya biaya stock out yang harus ditanggung per unit barang. Nah, apabila biaya tersebut adalah namanya CP, maka model ini akan melibatkan 3 biaya yang terlibat. Nah, jadi pada model 2 sekarang apa? Ada 3 biaya yang terlibat. Karena pada model 1 hanya 2. Yaitu biaya pengadaan, CS, dan biaya penyimpanan atau CC atau CH. Sedang pada model 2,
karena adanya stock out berarti ada 3 biaya yang terlibat. Biaya penyimpanan, biaya stock out, dan biaya pengadaan. Sehingga secara grafis gambarnya atau grafiknya seperti pada grafik di bawah ini. Oke. Nah, lihat. Jadi prinsipnya sama seperti pada model 1. Cuma sekarang waktu yang di bawah ini seolah ditarik ke atas. Tuh. Jadi waktunya naik ke atas. Itu garisnya. Nah, sehingga apa sekarang itu? Jadi ada potongan-potongan di sini itu. Yang tadinya misalnya tadi itu di sana itu A, B, A, L gitu ya. Yang mana itu tidak ada garis. Sekarang seolah segitiga itu kepotong di tengah-tengahnya. Nah, biarin aja. Ini grafiknya. Kita ceritanya sekarang. Nah, bawahnya. Nah, kalau kita perhatikan gambar di atas, misalkan kita punya tingkat persediaan. Nah, persediaan pada awal adalah L. Jadi saya punya tingkat persediaan L, sedangkan jumlah permintaan adalah Q. Contohnya seperti tadi. Saya datang ke toko, mau beli barang, 5 unit. Padahal si toko hanya punya barangnya 3 unit, berarti ada kekurangan. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang yang dia tersimpan itu namanya L. Sedangkan kebutuhan namanya Q, di mana Q lebih besar daripada L. Oke. Karena Q lebih besar daripada L, akibatnya apa? Akibatnya akan terdapat kekurangan barang sebesar Q minus L unit. Nah, kekurangan ini terjadi pada setiap kurun waktu T. Ya, jadi pada T1, T2, dan seterusnya itu. Setiap kurun waktu T itu akan kekurangan barang sebesar Q minus L. Dan kekurangan ini akan dipenuhi pada awal putaran berikutnya. Pada awal putaran berikutnya setelah tenggang waktu. Setelah ada waktu. Waktunya apa? Namanya T2 waktunya. Nah, itu. Dengan adanya kekurangan barang ini akan timbul risiko, yaitu adanya biaya stock out atau biaya kekurangan barang sebesar, sebut aja namanya CP, per unit barang kekurangan. Jadi per unitnya akan kena cas sebesar CP. Oke. Nah, kita lanjutin. Sekarang bagaimana nih analisis biayanya? Oke. Analisis biayanya kita perhatikan aja dulu selama 1 putaran produksi T kecil. Oke. Nah, 1 kita hitung biaya penyimpanan. Karena tingkat persediaan pada awal pemesanan adalah L yang akan habis selama T1. Oke, kalau Anda lihat di atas itu L itu akan habis selama T1 dengan laju yang konstan, maka rata-rata tingkat persediaan adalah L ditambah 0 dibagi 2. Jadi rata-rata tingkat persediaannya adalah L per 2. Sama seperti pada mode 1. Awalnya Q berakhir 0. Akibatnya rata-ratanya adalah Q tambah 0 bagi 2. Q per 2. Nah ini saya punyanya L berakhir 0. Akibatnya apa? Maka rata-ratanya adalah L per 2. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa menghitung biaya penyimpanan sehubungan dengan adanya rata-rata persediaan yang tadi. Berapa biaya penyimpanannya itu? L per 2 kali CC, lihat di model 1 kan, CC itu adalah biaya penyimpanan, kali waktunya. Kapan dia itu tersimpannya itu? Selama T1. Jadi L per 2 kali CC kali T1. Itu persamaan I. Kedua, biaya pengadaan. Selama 1 putaran produksi T, hanya 1 kali mengadakan produksi. Maka biaya pengadaannya adalah 1 kali CS. Karena CS itu adalah biaya pengadaan. Nah, jadi tadi ada I, sekarang ada I2. Jadi I2 itu adalah biaya pengadaan. Kemudian yang ketiga, biaya kekurangan barang. Atau biaya stock out. Kekurangan barang, berapa banyaknya adalah Q minus L. Akibatnya apa? Akibatnya rata-rata kekurangan barang adalah Q minus L
ditambah 0. Kenapa? Tadinya kekurangannya Q minus L berakhir dipenuhi semuanya. Nah, akibatnya Q minus L per 2 dikali dengan kali dengan CP, biaya penyimpanannya itu, selama kapan? Selama T2. Jadi Q minus L per 2 kali CP kali T2. CP adalah biaya stok out. Akibatnya apa? Itu sebut aja persamaan 3. Akibatnya selama satu putaran produksi kita akan memerlukan memerlukan biaya sebesar I1, I2, dan I3 itu jumlahkan. Jadi JCSP L per 2 CC T1 ditambah CS ditambah Q minus Del dibagi 2 kali CP kali T2. Saya buat persamaannya sebetulnya persamaan bintang 1. Nah, akibatnya apa? Akibatnya selama satu periode T besar, kita bisa menghitung besarnya biaya keseluruhan. Yaitu apa? Persamaan bintang yang tadi kalikan dengan berapa kali dia melakukan pemesanan. Berapa kali dia melakukan produksi, yaitu N kali. Jadi persamaan bintang kali N. Saya sebut persamaannya bintang 2. Oke, kita lanjutin. Oke. Nah, dari persamaan bintang 2 ini, kita bisa mensubstitusikan berbagai persamaan. Itu apa? T1 itu sama dengan L per Q kali T. Dan T2 adalah Q per L dibagi Q kali T ke dalam persamaan tersebut, yaitu kepada persamaan bintang. Dari mana T1 ada L per Q kali T? Nah, coba Anda lihat ke atas. Balik ke grafik. Nah, lihat ya. Lihat yang paling kiri gambarnya. Gambar yang paling kiri itu apa? Ada segitiga. Yaitu apa? Dari paling bawah sampai L ke atas, yaitu tingginya adalah Q. Nah, itu. Nah, yang tingginya Q ini kepotong kan oleh suatu garis. Gitu. Sehingga apa? Pemotongnya itu adalah namanya adalah T1 panjangnya itu. Sedangkan sisanya adalah T2. Oke, atau dengan kata lain T kecil terbagi atas 2 bagian, yaitu T1 dan T2. Saya ingin melihat tadi itu apa? Ingin melihat tadi kalau kita melihat bagaimana rasio antara L dengan Q. Nah, dalam segitiga yang itu kita bisa mengatakan L dibagi Q itu sama dengan T1 dibagi oleh T2. T1 dibagi oleh T. Jadi rasio tinggi sama dengan rasio pemotong yang tadi itu. Itu Anda lihat di stereometri. Akibatnya dengan model yang tadi kita bisa menentukan berapa besarnya tadi L per Q yang tidak bergantung kepada T1 tetapi muncullah menjadi hanya berbicara pada T. Demikian juga kalau Anda perhatikan, nah, sekarang saya balikin itunya. LL yang di atas tuh sampai dengan yang ini. Jadi ini apa itu? Nah, jadi Q minus L berbanding dengan Q, nah itu sama dengan apa? T2 berbanding dengan T. Dalam rasio artinya. Nanti akan ketemu persamaan seperti yang tadi saya kemukakan di bawah. Oke. Kalau itu disubstitusikan, oke. Tolong ke bawah. Nah, kalau ini disubstitusikan, maka kita nanti akan mendapatkan suatu persamaan. Yang persamaannya tidak mengandung T1 dan T2. Coba lihat ke atas. Bintang. Oke. Nah, tuh, lihat. Pada waktu bintang 2, ini ngandung T1. Ngandung T2. Tetapi begitu kita masukin bahwa T1 itu adalah L per Q kali T, dan T2 adalah Q minus L dibagi Q kali T, itu masukkan, substitusikan ke dalam ini, jadi T1 ganti oleh ini, T2-nya ganti oleh ini, maka Anda akan mendapatkan persamaan 21 yang bawah. Itu matematik biasa. Nah, persamaan 21 inilah yang disebut dengan persamaan biaya untuk model 2. Nah,
Jadi kalau di model 1, Anda hanya ada 2 komponen. Yaitu apa? Yang mengandung CS dan yang mengandung CC. Makanya di model 1 itu JCS. JCS itu apa? Setengah Ki TCC ditambah dengan N kali CS. Pada model 2 ada 3 komponen. Kenapa? Ada 3 biaya yang terlibat. Yaitu apa? L kuadrat dibagi 2Ki kali CCT ditambah CS kali D per Ki ditambah Ki minus L kuadrat kali CP kali T besar dibagi oleh 2Ki. Oke. Nah, sekarang apa? Dari persamaan 21 ini kita bisa menentukan biasanya tingkat persediaan awal optimum. Apa tingkat persediaan awal optimum itu? Tadi ya persediaan awal apa? Namanya L. Jadi dari persamaan 21 kita bisa menentukan berapa besarnya L0. Yaitu apa? Turunkan saja persamaan 21 itu terhadap L, kemudian turunannya samakan dengan 0 atau diminimumkan, dan turunan keduanya harus positif. Dari persamaan 21 juga kita bisa menentukan berapa besarnya tingkat kebutuhan optimum atau yang namanya Q0. Itu apa? Persamaan ini harus diturunkan terhadap Q, kemudian disamakan dengan 0, turunannya, dan ambil nantinya nilai itunya. Nah, kalau Anda perhatikan, pada persamaan 21 ini, kita mencoba memperlihatkan bagaimana kalau kita menentukan besarnya Q0. Caranya apa? Persamaan 21 ini kita turunkan terhadap Q. Oke? Kalau Anda turunkan terhadap Q, oke, Anda akan mendapatkan seperti model yang di atas. Turunkan terhadap Q. Nah, oke? Nah. Jika persamaan tersebut diturunkan terhadap L, maka Anda akan memperoleh persamaan yang B. Jadi L0 sama dengan apa? Q0 kali CP dibagi oleh CC plus CP. Oke. Jadi kalau ininya L0 sama dengan Q-nya bukan Q biasa. Q0 kali CP dibagi oleh CC plus CP. Nah, kalau nanti dari persamaan A ini Anda misalnya turun-turunkan, buat secara persamaan, Anda bisa menentukan besarnya Q0. Nah, saya sudah membuat besarnya Q0 itu adalah ini, persamaan 22. Yaitu apa? Q0 akar 2 DCS dibagi oleh TCC kali akar CC ditambah CP dibagi oleh CP. Oke? Sedangkan L0 adalah 2 DCS dibagi TCC kali CP dibagi itu. Nah, paling mudah apa sekarang itu? Kalau Anda mau menghitung L0, Anda tinggal ngitung L0 sama dengan Q0 kali CP dibagi oleh CC per CP. Persamaan yang B ini. Tapi di sini Q0-nya Anda harus hitung dulu. Bagaimana ngitungnya? Pakai rumus persamaan 22. Jadi Q0 akar 2 DCS dibagi oleh TCC kali akar 2 CC ditambah CP dibagi oleh CP. Nah, ya. Artinya apa sekarang itu? Jadi kalau Anda perlunya N0, langkah pertama Anda menghitungnya Q0. Awas, Q0 ini adalah Q0 untuk model 2. Yang sering terjadi, kalau kasusnya seperti ini, Anda melakukan perhitungan Q0-nya itu bukan Q0 pakai rumus 22, tapi pakai rumus 21. Pakai rumus model 1. Salah, karena ini adalah modelnya model 2. Nah, lihat sekarang itu. Kalau Anda perhatikan, persamaan L0 sama dengan Q0 kali CP dibagi oleh CC plus CP. Oke. Artinya ini apa? Ini sama saja dengan Q0 kali CP dibagi oleh CC plus CP. Oke. Nah, kalau Anda lihat CP dibagi oleh CC plus CP itu apa? Merupakan apa itu? Bilangan yang ada satuannya atau apa? Coba Anda perhatikan. CP
dibagi oleh CC plus CP. CP itu apa? Tolong, silakan. Yang biaya stock out itu Pak. Nah, CP biaya stock out. Kalau CC plus CP itu apa? Biaya bukan? Iya Pak. Biaya. Jadi CP itu biaya. Yang bawahnya juga pembaginya biaya. Kalau biaya itu sebut aja dalam rupiah, pembaginya juga dalam rupiah, satuannya jadi apa sekarang? Ada satuan nggak? Contoh Nggak ada aja. Pak. Hah? Ada nggak? Nggak ada satuannya. Nah, jadi apa? CP dibagi CC plus CP itu dia merupakan apa? Merupakan weight atau yang disebut namanya bobot. Ini nanti banyak digunakan di dalam teori probabilistik nanti. Ini berkaitan dengan nanti model-model di sana. Model di dalam TRO2. Model inventory yang itu. Sehingga nanti yang CP dibagi CC plus CP itu dia seolah-olah apa? Dia seperti peluang. Paling sedikitnya berapa peluang itu? Coba yang Anda sudah belajar peluang sedikit. Atau pengetahuan mengenai peluang. Besarnya peluang paling kecilnya berapa peluang? 0 Pak. 0. Paling besarnya? 1. 1 Pak. Nah, jadi CP dibagi CC plus CP itu seolah-olah itu seperti peluang. Kenapa? Kalau CP-nya 0, maka 0 dibagi CC ditambah CP, ya 0. Tapi kalau CC-nya yang 0, maka CP dibagi CC plus CP, yaitu 1. Karena CP dibagi CP. Akibatnya CP dibagi oleh CC plus CP itu berlaku antara 0 dan 1. Nggak tahu nanti nilainya berapa. Tapi berlaku antara 0 dan 1. Jadi paling kecilnya 0, paling gedenya 1. Maka ini disebutnya weight. Nah, nanti di dalam teori yang namanya index and time series, kemudian yang berkaitan dengan biaya-biaya produksi, berkaitan dengan biaya, itu ini sangat berperan indeks ini. Indeks harga, indeks itu sayang. Anda mungkin sekarang tidak diberikan mata pelajaran itu, tapi nggak tahu di econometrics. Karena nanti ada pelajaran ekonomi, ada kan pelajaran atau teori ekonomi. Saya nggak tahu tuh. Biasanya Buti memberikannya itu. Nah, oke, jadi kayak begitulah ya. Gitu. Nah, kita lihat kasusnya sekarang. Nah, sebuah perusahaan yang bergerak dalam perakitan komputer. Awas, sebuah perusahaan yang bergerak dalam perakitan komputer membutuhkan sebanyak 1.500 IC setiap tahunnya. Jadi IC itu komponen di dalam komputer. Carrying cost setiap bulan diperkirakan $2. Dan biaya tiap kali pemesanan adalah $20. Dengan semakin banyaknya produk baru dalam berbagai tipe komputer, manajer perusahaan akan mengadakan efisiensi kerja dalam berbagai langkah produksi. Wah, jadi ini sebenarnya bergerak dalam perakitan komputer. Kalau dia perakit komputer itu membuat komputer atau apa? Apa itu? Merakit itu. Membuat dari awal sampai jadi atau hanya membuat yang namanya itu tinggal nyambung-nyambungkan. Yang mana nih? Yang nyambung-nyambungkan itu. Nyambung-nyambungkan. Makanya orang atau mahasiswa yang mengambil jurusannya komputer itu hanya ada 2.
dia itu hardware dan software. Kalau dia hardware, dia hanya sebagai perakit komputer. Kalau software, dia bidangnya membuat program-program. Oke. Nah, di sini timbul pertanyaan. Baterainya. Oke. Timbul pertanyaan di sini. Pertama adalah berapa unit suku cadang yang harus menjadi persediaan jika setiap ada kebutuhan selalu dapat dipenuhi. Satu, berapa unit suku cadang yang harus menjadi persediaan jika setiap ada kebutuhan selalu dapat dipenuhi. Kedua, B, berapa kali pemesanan yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 tahun. Yang C, apabila sortasi atau kekurangan suku cadang terjadi dan biaya dengan adanya hal tersebut adalah $3 per bulan, tentukan tingkat persediaan optimum pada tiap awal periode. Yang kedua, berdasarkan jawaban pada butir A dan butir C, hitung biaya yang dapat ditekan. Dan E, dengan memperhatikan jawaban pada butir C, seandainya manajer perusahaan akan melakukan pemesanan setiap bulan untuk memenuhi persediaan IC, apakah rencana tersebut bisa dijalankan atau tidak? Berikan alasan ekonomisnya. Oh, ini udah aplikatif. Ini kebijakan biasanya. Bagaimana kebijakan perusahaan, bagaimana kebijakan produksi. Oke. Jadi ini pegangannya siapa? OR biasanya dipegangnya oleh seorang manajer. Pengambilan keputusan. So, kita selesaikan ini. Langkah pertama adalah semua informasi yang di atas Anda harus rubah dulu ke dalam suatu notasi. Notasi yang berkaitan dengan OR. Oke, jadi pertama apa diketahuinya? Apa dulu? Pertama? Mana Pak? D-nya di 1.200. Jadi diketahuinya apa? Yang 1.500 apa itu? D. D. Jadi D-nya adalah 500 apa ini? IC. Itu sih integrity circular ya. Kemudian yang 1.500 itu untuk kapan? Awas, ini baru satu kalimat. Dia membutuhkan 1.500 IC. D-nya 1.500 untuk setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya apa itu? T-nya Pak 1 tahun. Iya, T apa? T besar. T besar. Oke. Carrying cost setiap bulan diperkirakan $2. Apa itu carrying cost-nya? CC kan? Biaya penyimpanan kan? Biaya penyimpanan $2 per apa? Per bulan. Kemudian apa lagi? Biaya tiap kali pesan adalah $20. Jadi apa itu yang $20? Yang $20-nya apa? CS, Pak. Yes, Pak. Oke. Awasnya harus hati-hati. Oke. Kita mulai kepada pertanyaannya. Pertanyaan pertama. A. Berapa unit suku cadang yang harus menjadi persediaan jika setiap ada kebutuhan selalu dapat dipenuhi? Menanyakan apa? Berapa unit suku cadang yang harus menjadi persediaan jika setiap ada kebutuhan selalu dapat dipenuhi? Menanyakan apa itu?
Q0 bukan Pak. Menanyakan apa? Q0. Kino. Oke. Kino. Kino untuk apa ini? Menjadi persediaan jika setiap ada kebutuhan dapat dipenuhi. Jadi kino tinggal persediaan awal kan? Tapi untuk model berapa ini? Lihat, ini ada kata-kata. Berapa unit suku cadang yang harusnya dipersediaan jika setiap ada kebutuhan selalu dapat dipenuhi? Jadi kalau ada kebutuhan selalu dipenuhi, itu model berapa? Model 1 Pak. Model? 1. Iya. Jadi kinonya ini kido untuk model 1. B. Berapa kali pemesanan yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 tahun? Apanya itu? Berapa kali? Apa? N0. Berapa kali kan? N0 frekuensi kan? Tetapi N0 untuk A. Jawaban A. Awas. Baru yang C. Siapa? Apabila sortasi atau kekurangan suku cadang terjadi dan biaya dengan adanya hal tersebut adalah $3 per bulan. Jadi ada apa nih di C itu? Ada apa di C? L0 Pak. Ada apa? Ada L0. Salah. Belum sampai ke sana. Apabila sortasi kekurangan suku cadang terjadi dan biaya dengan adanya hal tersebut sebesar $3 per bulan, artinya ada apa ini? Sortasi itu apa? Udah diomongin. Ada kekurangan barang. Kalau ada kekurangan barang jadi model berapa ini? Model 2. Tuh. Ini coba sekarang kasus yang tadi sekarang menjadi model 2. Kalau model 2 ada apa? Ada yang namanya CP. CP-nya berapa? $3 per bulan. Awas, hati-hati. Pertanyaannya, tentukan tingkat persediaan optimum pada tiap awal periode. Nah, di sini di model 2-nya ditanya apanya sekarang? Tentukan tingkat persediaan optimum pada tiap awal periode. Jadi menentukan tingkat persediaan awal. Apa itu persediaan awal di model 2? L. Iya, ditanyakannya L0. Persediaan optimum. Oke, itu nomor C. Nomor D. Berdasarkan jawaban pada butir A dan butir C, hitung biaya yang dapat ditekan. Jadi kalau Anda menjawab dulu pada butir A, berarti model berapa itu tadi? Model 1 Pak. Oke, Anda hitung dulu berapa besarnya biaya di model satunya, yaitu apa? JCS. JCS optimumnya berapa? Kemudian kita rubah sekarang itu. Adanya apa? Kalau dia jadi model 2, Anda harus menghitung JCSP optimum berapa. Akibatnya apa? Dua biaya yang tadi itu bisa sama bisa berbeda. Maka itulah yang terjadinya tadi misalnya biaya yang bisa ditekan. Dari model 1 ke model 2 atau dari model 2 ke model 1. Itu biaya yang bisa ditekan. Sekarang yang E.
Dengan memperhatikan jawaban pada butir C, nah awas. Jadi yang diperhatikan jawaban pada butir C. Seandainya manajer perusahaan akan melakukan pemesanan setiap bulan untuk memenuhi persediaan IC-nya, apakah rencana tersebut bisa dijalankan atau tidak? Berikan alasan ekonomisnya. Jadi C itu apa? itu. Itu adalah seolah-olah modelnya model 2. Karena jawaban yang C itu adalah model 2. Nah, sekarang si manajernya akan melakukan pemesanan setiap bulan. Jadi manajer akan melakukan apa sekarang? Si manajer yang membuat keputusan. Udahlah tiap bulan aja pesannya. Jadi kalau pemesannya tiap bulan, N-nya berapa? $12 bukan Pak? Nah, jadi manajer menentukan N-nya itu adalah 12. Kalau N-nya 12, apakah mau diterima atau tidak? Jadi Anda harus membandingkan apa? N menurut manajer harus 12 dengan N kalau dia modelnya model 2. Berapa N0-nya? Bandingkan. Dengan N0 yang tadi pada model 2 Anda sudah bisa menghitung yang tadi pada D itu, yaitu JCSP optimumnya berapa. Kalau N-nya menjadi 12 Anda bisa menghitung berapa besarnya biayanya yang tadi itu. Atau dengan kata lain, kalau N yang 12 itu berbeda dengan N0 pada model C atau jawaban pada model C, maka dia akan menolak kasus yang tadi. Ini aturan-aturan keputusan. Nanti akan ketemu secara ekonomisnya itu. Berapa? Kalau N-nya 12 jadi berapa nanti biayanya. Coba, tolong ke bawah. Terusin. Ke bawahnya. Oke, udah. Nggak ada lagi. Oke. Kita lanjutin. Sekarang bisa 2 model. Model 3. Tolong yang tadi Anda kerjakan di model 2. Nah, model 3, model dengan T konstanta. Apa T konstanta itu? T itu satu putaran produksi. T kecil. Nah, artinya apa? Kalau T-nya diketahui atau sudah ditentukan terlebih dahulu, maka T yang tadi itu menjadi apa? Menjadi konstan. Atau berupa menjadi konstanta. Misalnya T-nya tentukan 10 hari. Problemnya apa? T yang tadi, yang T sudah ditentukan terlebih dahulu itu akan dipartisikan T itu. Menjadi T1 dan T2. Akibatnya apa? Anda bisa menghitung. Kalau T-nya diketahui, T kecilnya diketahui besarnya, maka T1 dan T2 bisa dihitung. Kenapa bisa dihitung? Kenapa? T1 ditambah T2 sama dengan T. Akibatnya apa? Jadi T yang tadi T1 dan T2 bisa dibuat dalam bentuk persentasenya. Contohnya kayak gini. T1 ditambah T2 sama dengan T. Jadi kalau saya bagi dengan T, T1 berbanding T, ditambah T2 berbanding T, atau dibagi T, sama dengan T dibanding T. T dibanding T itu adalah T dibagi T, 1. Jadi, semua partisi yang tadi itu merupakan apa? Merupakan rasio daripada T. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, besarnya biaya untuk model ini tinggal balik lagi kepada 2. Pertama, biaya pengadaan. D per Q kali CS. Biaya penyimpanan. Tadi setengah T kali L kali CC T1. Di model 2. Karena T1-nya itu adalah merupakan partisi, jadi T1 dibagi T. Oke? Akibatnya apa? Karena tinggal masukin lagi. Karena T1 dibagi T,
akan menjadikan menjadi L dibagi Q. Dari mana L dibagi Q itu? Anda tinggal lihat ya tadi. T1 itu kan tadi bisa dihitung. T1 berbanding T, tadi apa dibanding apa. Ada persamaan yang tadi itu. Nanti Anda akan ketemu nilai-nilainya itu. Akibatnya apa? Maka jumlah biaya penyimpanan rata-ratanya menjadi apa? Tinggal masukin aja yang T1 dibagi T sama dengan L dibagi Q itu akan menjadi itu ujungnya. Kalau Anda partisi ke sana. Jadi setengah L kuadrat kali CC dibagi Q. Demikian juga biaya kekurangannya. Oke, coba biaya kekurangannya. Ke bawah, lihat. Oke. Di model 2, biaya kekurangannya itu apa? Q minus L dibagi 2 kali CP dibagi kali T. T-nya sekarang pada model 3, T2-nya itu adalah bergantung pada T. Jadi T2 bagi T. Tadi sudah ada rasionya kan? T2 dibagi T sama dengan 1 dikurangi L per Q. Kalau Anda masukin ini kekurangannya Q, maka Anda akan mendapatkan persamaannya adalah Q minus L kuadrat dibagi 2Q kali CP. Nah, sehingga nanti ada persamaan ke 1 atau 1, 2, dan 3. Kalau Anda jumlahkan semuanya menjadikan JCSP. JCSP apa? Setengah L kuadrat kali CC dibagi Q ditambah D per Q kali CS ditambah Q minus L dibagi 2Q pangkat 2 itu ya Q minus L kuadrat dibagi 2Q kali CP. Ini persamaan 31. Coba Anda perhatikan antara persamaan 31 dengan persamaan 21. Tuh, lihat persamaan 21. Persamaan pada model 2. Apa bedanya? Persamaan 21, persamaan biaya untuk model 2. Dengan persamaan 31, persamaan model biaya untuk model 3. Model 3 itu adalah model dengan T konstanta. Jadi T yang diketahui. Apa bedanya? 21 dengan 31. Bisa dilihat perbedaannya apa? Ada variabel yang hilang kan? Apa? T besar, Pak. T-nya, Pak. Apa? T besar. Nah, artinya kalau T-nya menjadi konstanta kan diketahui, ya udah T besarnya akan hilang di sana. Pada rumus yang tadi rumus 21 itu akan hilang. Menjadi rumus 31. Karena T-nya diketahui T konstan. Tapi awas bukan T besarnya yang diketahui itu, ada T kecil ya nantinya diberitahukan. Nah itu dengan rumus yang tadi itu bisa hilang nantinya. Nah akibatnya apa? Dari persamaan 31 ini kita bisa menentukan satu, berapa tingkat persediaan awal optimum, yaitu L0. Ya sama seperti pada model 2. Anda turunkan kepada Q atau turunkan kepada L, Anda nanti akan memperoleh ini. Jadi artinya apa? L0 pada model 2 dengan L0 pada model 3 sama rumusnya. L0 pada model 2 adalah Q0 kali CP dibagi oleh CC plus CP. L0 pada model 3, Q0 kali CP dibagi CC. Tetapi yang berbeda apa? Q0-nya, awas, coba ke bawah. Nah, lihat. Q0-nya apa nih sini? Nggak ada kan rumusnya? Nggak ada rumusnya. Tapi Q0 ini bukan Q0 model 2. Q0 pada model 3. Model 3 apa? Q0 itu. Q0 adalah apa? Banyaknya barang yang dibuat.
Oke. Kalau T-nya diketahui dan kebutuhannya diketahui, Anda bisa menghitung besarnya kino. Kino adalah T kali D. Kan? Dia harus membuat selama 5 hari. Oke. Udah ketemu. Jadi kinonya adalah T kecil kali D. Oke. Nah, jadi sekarang Anda sudah punya banyak rumus. Di model 1 Anda akan dapat pertama adalah apa? Ada rumus umum dulu. N sama dengan apa? D. N itu apa? D per Q. D per Q. Awas, itu rumus berlaku. T besar berkaitan dengan adanya T kecil. Kalau T kecil sama dengan apa? T kecil T besar per N. T Q boleh T besar dibagi oleh N kan? Atau sama dengan T Q per D kan? Iya Pak. Kan itu D per Q. Oke, nah itu rumus yang tadi itu harus diingat. Nah, itu rumus itu berlaku terus. Tetapi pada model 1 pertama Anda bisa menghitung namanya kino. Di model 1 kino akar 2 DCS dibagi oleh TCC. Kemudian Anda bisa menghitung besarnya biaya optimumnya, yaitu apa? JCS optimum sama dengan Q per 2 TCC ditambah N0 kali CS. Itu model 1. Akibatnya apa? Anda bisa menghitung N0. N0 dari apa? D per kino. Anda bisa menghitung T0, T kecil 0. T0 dari mana? Tadi T kino, T besar kino dibagi oleh D. Akibatnya apa sekarang itu? Anda kalau pindah ke modelnya model 2, Anda akan mempunyai apa? Pertama, fungsi biayanya. Fungsi biaya pada model 2 apa? L kuadrat dibagi 2Q TCC ditambah D per Q kali CS ditambah Q minus L kuadrat dibagi 2Q kali TCP. Itu model 2. Di model 2 akan muncul apa? Ada 2 rumus tambahan. Rumus kino akar 2D CS dibagi TCC kali tadi apa? Kalau kino CP CC ditambah CP dibagi oleh CP. Kemudian ada rumus yang keduanya L0. L0 adalah kino kali CP dibagi oleh CC plus CP. Atau terserah mau pakai rumus yang dikemukakan di bawah yang ini. Oke. Nah, itu model 2. Di model 3 seperti model 2, tapi T-nya diketahui. Karena T-nya diketahui, persamaan di model 2 persamaan biaya model 2 tidak mengandung T. T besarnya hilang. Tapi ada rumus. Rumus apa? Rumus menentukan yang namanya L0. L0 adalah Q0 kali CP dibagi oleh C. CC plus CP. Tetapi kinonya bukan model 2. Kinonya adalah T kali D. Anda harus hati-hati. T-nya apa? D-nya apa? Oke. Hati-hati. Oke. Nih contohnya sekarang. Model 3. Nih. Model 3 ya. Sekarang gini. Tadi di model 2 sudah dikemukakan di contoh model 2. Tadi ada apa? Malahan pada pertanyaan yang namanya pertanyaan E, kita sudah menentukan
Manajer katanya di pertanyaan E itu sudah menentukan dia ingin mendapatkan pemesanan itu setiap bulan atau N-nya 2 kali. Kalau saya tambah dengan pertanyaan F, nah, di pertanyaan F begini. Misalkan pemasok telah menentukan lamanya satu putaran produksi adalah 10 hari. Jadi T kecilnya sudah ditentukan 10 hari. Tentukan tingkat persediaan awal optimumnya. Oke. Udah. Itu untuk model 3. Oke. Artinya apa sekarang itu? Artinya soal atau kasusnya bisa satu. Tapi pertanyaannya bisa banyak. Kenapa? Dia bisa jadi model 1, bisa jadi model 2, bisa jadi model 3. Kalau dia jadi model 3 seperti barusan, seolah-olah kan tadi kasusnya sekarang menjadi model 3. Karena apa? T-nya diketahui. Dengan T-nya diketahui bisa banyak pertanyaan. Berapa tingkat persediaan awal optimumnya? Berapa tingkat produksi optimumnya? Oke. Apakah berapa besar biaya yang mungkin yang harus ditanganinya di model 3. Jadi masih banyak kalau mau pertanyaan itu. Jadi bisa menanyakan L0, bisa menanyakan Q0, bisa menanyakan juga JCSP 0. Oke, Anda bisa mencoba. Oke. Kita selesai sampai sini. Jadi sekarang ada 2 model yang harus Anda selesaikan. Sepertinya Anda bukan 2 model, 3 model. Model 1, model 2, model 3. Kasusnya model 1. Cuma apa sekarang? Dilanggar adanya kekurangan barang. Jadi model 2. Diketahui adanya T, jadi model 3. Oke. Karena nanti ada lagi, berikutnya lagi, ada percepatan produksi, nanti jadi model 4. Nanti ada informasi lagi, adanya lead time, jadi model 5. Jadi modelnya 1, tapi partisinya bisa jadi 4. Jadi model 2, model 3, model 4, model 5. Oke, kita selesai. Saya tidak akan banyak-banyak. Waktu juga segala macamnya. Tapi apply-nya. Jadi bagaimana pelaksanaan itu. Silakan. Ada yang tanyakan? Kita model 2, model 3. Boleh. Maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Gimana? Tadi kan yang di Q0 pada model 3 itu ada T kecil dikali sama D ya Pak. Nah yang D-nya itu pada model 1 atau model 2 ya Pak? Atau D tersebut itu diketahui terlebih dahulu di model yang pertama dan kedua? Atau bagaimana ya Pak? Nah dulu, D itu adalah sesuatu yang deterministik. Berarti diberitahukan. Nggak mungkin tidak diberitahukan. Terserah itu contoh yang tadi itu ya. Pada persamaan 2 itu D-nya apa? Pada kasus yang ini yang F ya, yang E yang ini. Dan 1.500 Pak. Iya. Itu kan bisa berlaku di model berapa? Model 1 kan berlaku. Model 2 berlaku kan? Ya model 3-nya juga akan berlaku kan? Kan kasusnya itu tetap. Tidak dibicarakan lagi ada perubahan permintaan kan?
Oke? Bisa dimengerti nggak? Baik Pak, terima Nah, kasih. oke. Karena nanti ke depan D-nya tidak diketahui, Anda akan nanti membuat dulu polanya dulu. Polanya kayak gimana, distribusinya kayak gimana. Makanya itu nanti adanya baru di PR2. Yang di sana mah logis gitu. Kalau yang sekarang mah enggak. Sesuatu yang sudah diketahui awalnya, cuma nanti ini harus gimana mas. Enggak, silakan yang lainnya. Enggak, silakan. Yang kagok. Baik. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri perkuliahan ini. Saya mohon Ana mencoba menghitung yang tadi. Kasus pada model 2. Pada itu udah berkaitan dengan adanya model 1, model 2, dan juga model 3. Ana hitung semuanya ya. Nah, yang harus jadi perhatian, gitu. Lihat. Tadi ada yang namanya di model 3 namanya kino. Kino itu apa? T kali D kan? Kenapa T kali D? Karena T-nya diketahui. D-nya diketahui udah pasti. Kan deterministik. T-nya sekarang diketahui. Yang harus jadi perhatian, Anda perhatikan satuannya, waktunya. Contoh, T-nya, T besarnya dalam tahun. T-nya, T kecilnya dalam hari. Maka Anda harus merubah dahulu T kecil yang tadi itu dalam tahun. Baru Anda bisa menentukan kinolnya. Contoh kayak begini. Kebutuhannya 1.000 dalam 1 tahun. Ya, D-nya 1.000. T kecilnya 1 bulan. Oke. T kecilnya 1 bulan. Pertanyaannya sekarang itu, D-nya 1 bulan. Pertanyaannya itu, berapa kinolnya? Sebut aja itu model 3. Tadi ada D-nya 1.000. T kecilnya 1.000 untuk dalam 1 tahun. T kecilnya 1 bulan. 1 juga, tapi dalam bulan. Berapa kinolnya? Tadi kan rumusnya kinolnya di model 3 adalah T kecil kali D. Berapa kinolnya? Jadi 12.000 kan? Wah, masa permintaannya aja 1.000 dalam 1 tahun. Maka sekarang itu jadi 12.000. Oh, maka ini yang harus hati-hati. Udah jelas permintaan dalam 1 tahunnya hanya 1.000. Tapi sekarang ada T kecil 1 bulan. Berapa kinolnya? Masa kebutuhannya 1.000? Hati-hati, makanya satuan-satuannya yang tadi itu harus hati-hati. Jadi T kecilnya adalah 1 bulan, berarti berapa kinolnya adalah T kecil kali D. D-nya yang tadi itu dalam 1 tahun 1.000. Jadi apa? Jadi T. Jadi kinolnya adalah 1/12. Kenapa 1/12? Karena dia dalam bulan. Jadi bulan itu kalau ditahunkan berarti 1/12 tahun. Jadi 1/12 kali 1.000. Maka itulah keluar lakinya. Gitu. Itu harus hati-hati. Nanti belum tentu nantinya satu saat dia menggunakannya hari. Nah kalau 1 hari, kalau dia menggunakan hari 1 tahunnya kita harus buat dulu asumsi. Bisa 1 tahun adalah 365 hari. Oke, udah.
Atau nanti ada informasi dalam 1 tahun itu dia bekerja hanya 300 hari misalnya. Karena yang 2 bulannya hilang. Nah, seperti kita aja kerja, sebetulnya kita itu paling banyak waktu-waktu yang hilang. Kita itu. Anda bisa bayangkan. Sebulan berapa? Sebulan itu ada Sabtu dan Minggu kan? Yang tidak kita gunakan kan? Jadi sebulan berapa? 4 kali 2. Berarti 8. 8 hari kan? Sekarang 1 tahun berapa? 8 kali 12. 96. Artinya apa? 3 bulan itu kan kita waktu yang mubazir tuh. Tidak digunakan. Cuma kita nggak kerasa gitu ya. Makanya hebat itu orang Jepang kan. Kalau orang Jepang semuanya diperhitungkan. Nah, kita 3 bulan kita itu nganggur. Oke, masih ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja perkuliahan ini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.